Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah? Jumpa lagi dengan saya di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Mudah-mudahan sahabat Pendikar Pecangon yang setia mengikuti channel ini diberikan Allah kemudahan dalam urusan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang telah melanda seluruh rakyat Indonesia dan bahkan seluruh dunia ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi kita, amin. Nah, sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah, pada episode ini saya mengajak sahabat semuanya untuk kembali belajar dari sebuah filosofi Jawa. Ada sebuah filosofi Jawa yang mengatakan ojo gumunan, ojo kagetan. Nah, ojo gumunan dan ojo kagetan ini adalah sebuah nilai ajaran filosofi atau falsafah yang diajarkan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa. Diajarkan oleh nenek moyang kita bangsa Jawa pada masa lampau. Dan sayangnya sekarang sudah mulai luntur. Banyak generasi muda yang sudah tidak memahami, bahkan mungkin sudah tidak pernah mendengar lagi tentang falsafah ini. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, saya ajak sahabat untuk menelaah, mempelajari apa makna dari filosofi ojo gumunan dan ojo kagetan ini. Ojo gumunan ini artinya adalah jangan mudah heran. Ojo kagetan artinya jangan mudah kaget atau jangan mudah terkejut. Jadi kalau diterjemahkan ojo kagetan, ojo gumunan artinya jangan mudah heran, jangan mudah terkejut. Nah, kita bahas dulu falsafah yang pertama, yaitu ojo gumunan, jangan mudah heran. Kenapa nenek moyang kita mengajarkan untuk tidak mudah heran? Karena kalau kita mudah heran, kalau kita mudah gumun, maka ini akan cenderung membawa kita kepada sifat untuk berlebihan. Kalau kita gumun terhadap suatu peristiwa, maka kita akan menanggapinya dengan berlebihan, sehingga kita lupa kepada Allah yang telah membuat peristiwa itu terjadi. Kalau kita gumun atau heran terhadap seseorang, maka kita akan terlalu mengagumi orang tersebut, mengidolakan orang tersebut, sehingga kita lupa untuk mengagumi Allah Sang Maha Pencipta. Nah, banyak kisah yang memberikan pelajaran tentang sifat gumunan atau mudah heran ini, sahabat. Kalau kita pelajari kisah para nabi, asal mulanya berhala itu menurut riwayat itu dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, pada awalnya pada zaman Nabi Nuh atau mungkin setelah zaman Nabi Nuh itu muncul fenomena orang
banyak membuat patung-patung yang mana patung ini sebenarnya adalah untuk menghargai orang-orang soleh pada zaman itu. Jadi orang-orang soleh yang ilmunya tinggi, yang karismanya tinggi, ibadahnya juga sangat tinggi, karena dikagumi oleh pengikutnya, maka kemudian orang-orang soleh ini, sosok orang soleh ini kemudian diwujudkan dalam bentuk patung. Nah, pada awalnya patung ini memang untuk memberikan penghargaan, untuk jadi ya semacam monumen, ya, untuk mengenang bagaimana kesolehan seseorang supaya bisa ditiru oleh generasi selanjutnya. Cuma masalahnya sahabat, ya, kemungkinan generasi pertama yang membuat patung itu dan juga generasi-generasi berikutnya itu cara menyampaikan kepada keturunannya berbeda. Jadi semakin ke bawah itu informasinya semakin berkurang. Ya. Mungkin sahabat pernah menonton game informasi berantai. Itu informasi pertamanya ketika diberikan kepada orang kedua masih lengkap, diberikan kepada orang ketiga sudah berkurang, orang berikutnya berkurang lagi, bahkan kemudian lama-lama berubah sama sekali. Nah, semacam itu. Generasi kedua sudah berkurang informasinya, generasi ketiga, keempat, dan seterusnya makin lama makin berkurang, dan lama-lama informasi ini berubah sehingga patung yang tadinya untuk menghormati orang soleh lama-lama jadi sesembahan, lama-lama jadi dipuja, bahkan kemudian menjadi Tuhan. Nah, itulah asal muasalnya orang menyembah patung. Jadi dimulai dari sosok orang soleh, kemudian karena terlalu dikagumi maka akhirnya jadi berhala. Nah, itulah salah satu contoh bahayanya orang yang mudah kagum. Nah, contoh kedua sahabat Pendekar Pejangon yaitu kisah Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam adalah nabi setelah generasi Nabi Musa alaihissalam, yang termasuk salah satu di antara sekian banyak nabi dari golongan Bani Israel. Nah, Nabi Uzair alaihissalam ini sahabat Pendekar Pejangon diberikan Allah kelebihan yaitu menghafal seluruh isi kitab Taurat waktu itu, ya, meneruskan kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diberikan kelebihan yaitu bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi doanya sangat makbul. Karena doanya makbul, dan maka kemudian banyak diminta oleh kaumnya untuk menyembuhkan penyakit. Nah, di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa satu ketika Nabi Uzair alaihissalam ini diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun lamanya. Ya, setelah satu peristiwa peperangan yang terjadi, kemudian Nabi Uzair melintas di suatu negeri yang sudah porak-poranda akibat peperangan, banyak mayat bergelimpangan, bangunan-bangunan hancur. Ketika itu Nabi Uzair alaihissalam melewati daerah itu, kemudian istirahat di bawah batang pohon, duduk. Waktu itu Nabi Uzair alaihissalam baru selesai memanen buah. Karena keletihan, duduk di bawah sebatang pohon, lama-lama tidur. Dan ketika itulah Allah berkehendak untuk mewafatkan Nabi Uzair alaihissalam. Dan tanpa disadari oleh Nabi Uzair alaihissalam, Allah telah mewafatkan Nabi Uzair itu selama 100 tahun. Nah, ketika Allah membangunkan atau menghidupkan lagi Nabi Uzair alaihissalam, Allah memberikan bukti bahwa keledai yang digunakan Nabi Uzair untuk membawa buah hasil panen tersebut telah menjadi tulang belulang. Ya, sementara buah-buahan yang telah dipanen itu masih utuh,
tidak busuk satupun. Jadi Allah memperlihatkan kepada Nabi Uzair alaihissalam kekuasaannya, bahwa jika Allah berkehendak, Allah bisa memperlihatkan dua hal yang berbeda pada saat yang bersamaan. Satu sisi Allah memperlihatkan keledai yang telah menjadi tulang belulang, yang telah 100 tahun lamanya mati, sementara di sisi lain buah yang hasil panen Nabi Uzair itu masih utuh, tidak membusuk satupun. Jadi ini pelajaran bagi kita, bagi manusia yang banyak meragukan kekuasaan Allah, banyak meragukan bahwa Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Nah, singkat cerita sahabat, setelah Nabi Uzair alaihissalam dibangunkan, kemudian Nabi Uzair kembali ke tempat tinggalnya, ke rumahnya, walaupun kondisinya sudah berubah waktu itu karena sudah 100 tahun lamanya. Akhirnya Nabi Uzair berhasil menemukan rumahnya lagi. Nah, ketika itu Nabi Uzair alaihissalam bertemu dengan keluarganya, dan keluarganya meminta bukti. Bukti yang pertama diminta adalah, karena keluarganya kan pasti nggak percaya, karena bagi kaumnya Nabi Uzair alaihissalam sudah lama wafat, sudah 100 tahun lamanya hilang dan tidak terdengar kabar beritanya, sehingga sudah dianggap wafat, sudah dianggap meninggal. Sehingga ketika datang seseorang mengaku sebagai Uzair, kaumnya dan keluarganya tidak percaya. Maka mereka minta bukti. Nah, bukti pertama yang diminta oleh kaumnya adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Uzair yang menghafal seluruh isi kitab. Nah, tanpa kesulitan Nabi Uzair membacakan seluruh isi kitab ini. Kemudian ada lagi yang meminta mukjizat, bahwa ketika dulu 100 tahun yang lalu Uzair dikenal sebagai, kata kaumnya, Uzair dikenal doanya makbul dan bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, ketika itu salah seorang pembantu Nabi Uzair masih hidup dan sudah usia tua, dan meminta supaya, karena kondisi pembantunya yang sudah tua ini buta, maka pembantunya ini minta bukti, kalau memang engkau Uzair, maka obati mataku yang buta ini, supaya mataku bisa melihat. Karena dulu Uzair dikenal doanya makbul. Maka dengan izin Allah, setelah Nabi Uzair berdoa, kedua mata dari pembantu Nabi Uzair tersebut bisa sembuh dan bisa melihat kembali. Dan ketika matanya bisa melihat kembali, pembantunya Nabi Uzair baru bisa mengenal bahwa orang yang dihadapannya itu adalah memang Nabi Uzair alaihissalam. Nah, sehingga dengan peristiwa ini, maka kemudian kaum Bani Israel waktu itu sangat mengagumi sosok Nabi Uzair alaihissalam, yang doanya makbul dan mampu menyembuhkan penyakit, sehingga lama-lama orang sangat mengaguminya, dan lama-lama kemudian kaum Bani Israel akhirnya menjadikan Uzair sebagai sesembahan. Mereka menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Nah, anak Tuhan dari golongan Bani Israel. Saya akan ajak sahabat. Maka generasi berikutnya, sebagian dari golongan Bani Israel ini yang kemudian menyembah Uzair sebagai anak Allah atau anak Tuhan. Nah, inilah bahayanya sahabat Pendekar Pesangon, seseorang yang atau satu kaum yang mengagumi seseorang sehingga mereka mengkultuskannya, kemudian juga bahkan kemudian menjadikannya sebagai
sesembahan ataupun menjadikannya sebagai Tuhan. Maka ajaran orang-orang Jawa zaman dulu mengajarkan supaya kita tidak boleh mudah heran atau mudah kagum. Nah, yang kedua adalah ojo kagetan. Jadi jangan mudah kaget. Nah, kenapa ajaran nenek moyang kita, ya, nenek moyang kita mengajarkan supaya tidak mudah kaget? Karena orang yang mudah kaget ini akan lupa dengan kekuasaan dan kehendak Allah, bahwa segala sesuatu terjadi karena izin Allah. Kalau Allah berkehendak, apa saja bisa terjadi. Laut bisa terbelah, batu bisa mengeluarkan unta. Ada unta yang terlahir dari batu, itu mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kenapa kita mesti heran kalau Allah sudah berkehendak? Di ajaran ojo kagetan ini, jangan mudah kaget, ini adalah untuk memperingatkan kita supaya segala sesuatu terjadi ini atas kehendak Allah, sehingga kita nggak perlu kaget, jangan mudah terkejut. Dan sekarang banyak generasi muda yang selain mudah terheran-heran, mudah kagum, dan juga mudah kaget terhadap sesuatu. Nah, mungkin salah satu contoh yang kita alami sekarang ini adalah fenomena atau mewabahnya virus COVID-19 ini. Sehingga karena banyak orang kaget, orang panik. Pemerintah panik, semua pihak panik, warga, masyarakat apalagi. Kenapa? Karena kaget. Ya. Orang yang mudah kaget, terkejut itu karena berarti dia tidak punya pandangan jauh ke depan, tidak punya visi jauh ke depan, ya, tidak bisa melihat secara luas. Ya, dia hanya melihat satu sisi, hanya melihat jangka pendek, tidak melihat jangka panjang. Sehingga ketika sesuatu terjadi, dia tidak mengantisipasinya sehingga terkejut. Nah, maka nenek moyang kita mengajarkan ojo gumunan, ojo kagetannya. Jangan mudah kaget, supaya kita terbiasa untuk melihat jauh ke depan, melihat visi, sehingga kita punya planning. Sehingga ketika suatu terjadi, kita sudah antisipasi. Contohnya COVID-19 ini. Ya. Ketika mewabah di Cina, mestinya kita sudah mengantisipasi kalau seandainya wabah ini masuk ke Indonesia, maka kita perlu mempersiapkan diri. Nah, saya nggak tahu sumbernya dari mana, waktu itu muncul berita-berita yang seolah-olah bahwa nggak mungkin virus ini masuk ke Indonesia. Kita kan negara tropis, ini kan suhu kita kan panas, daerah panas dan segala macam. Nggak tahu ini sumbernya dari mana, sehingga ini melalaikan kita untuk melakukan persiapan untuk mengantisipasi seandainya virus ini masuk ke tanah air kita. Sehingga kita kaget, terkejut semuanya. Nah, itulah sahabat Pendekar Pecangon, dua karakter yang diajarkan nenek moyang kita, ojo kagetan, ojo gumunan. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat sama Allah, untuk selalu tawakal kepada Allah, apalagi dengan mewabahnya, munculnya wabah corona ini. Ya. Tawakal kepada Allah itu bukannya kemudian kita berdiam diri, nggak melakukan apa-apa. Jadi kita bertawakal kepada Allah adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghindari untuk terjangkitnya wabah ini, tetapi kita selalu minta kepada Allah supaya Allah yang
mengangkat kita dari kesulitan ini, karena tidak ada lain yang bisa mengangkat wabah ini, menghapus wabah ini. Tidak ada yang bisa menyembuhkan orang yang terkena infeksi virus ini selain Allah, selain kekuasaan Allah, selain kehendak Allah. Nah, disitulah kita harus bertawakal. Dan sebagai manusia kita perlu berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sama-sama kita pahami, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat pendidikan Bocah Angon semua. Demikian sahabat, pembahasan kita tentang filosofi ojo gumunan, ojo kagetan, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan bisa kita pahami. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang dengan topik yang berbeda dan tetap di channel yang sama, di channel Pendikar Bocah Angon. Sampai jumpa lagi sahabat di episode mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas dukungannya, dan jangan bosan-bosan untuk terus mendukung dan mendoakan saya. Semoga saya bisa meneruskan channel Pendikar Bocah Angon ini untuk terus berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian sahabat, kita harus tabah dan kuat dalam menghadapi kesulitan ini. Insyaallah ketika kita kuat, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah, la haula wala quwata, maka Allah akan berikan kita kekuatan. Demikian saya tutup pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah asal muasal. Jadi Allah memperlihatkan mukjizat kepada Nabi Uzair bahwa digigit semut merah.